Yuk, dalam pembelajaran IPA kali ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita mengupas tuntas mengenai bagaimana sistem pada reproduksi manusia, kita akan belajar yang pertama kali adalah mengenai pembelahan sel, agar kalian tahu ya bagaimana proses dari awal hingga nanti proses yang lebih rumit pada sistem reproduksi manusia. Di sini ada sebuah gambar, kalian lihat mengenai sebuah keluarga ya, family. Di sini ada ayah, ibu, dan 4 orang anaknya. Nah, anak-anakku, pernahkah kalian renungkan bagaimana kamu dapat berada di dunia ini? Bagaimana caranya ya? Berapa lama kamu ada dalam kandungan ibu? Kok bisa kamu ada dalam kandungan ibu? Dari mana kamu mendapatkan makanan selama dalam kandungan? Kamu tertarik bukan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan di atas? Nah, sudah pada tidak sabar ya untuk menerima materi sistem reproduksi? Baiklah, ayo kita bersama-sama mempelajarinya dalam bab ini. Kita membahas lebih jauh, di sini Bu Ayu akan sedikit ya memberikan pengantar dulu tentang sebuah mahakarya yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana alam semesta ini ternyata merupakan padu padan dari integrasi sistem yang diciptakan oleh Allah. Dari satuan organisasi kehidupan yang paling kecil hingga yang paling besar, mereka semua berada dalam keseimbangan yang luar biasa. Coba kita lihat pertama, dari sistem organisasi yang paling besar, kalian lihat di sebelah kanan ada yang namanya atom. Ya, atom itu adalah sebuah partikel atau bagian terkecil ya dari suatu materi yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, atom-atom ini yang paling kecil itu nanti akan bergabung menjadi sebuah molekul. Kemudian molekul akan saling bergabung lagi menjadi makromolekul. Kemudian terjadilah atau terbentuklah yang namanya organel-organel. Organel-organel itu nantinya akan membentuk sebuah sel. Ya, seperti yang sudah pernah kalian pelajari pada kelas 7 bahwa dalam sel itu juga terdapat organel, misalnya ada ribosom, ada sitoplasma, ya, kemudian ada mitokondria dan lain-lain yang nantinya akan bekerja dalam sebuah sel. Sel ini ya kemudian jika bergabung ya akan membentuk tisu atau jaringan. Jaringan itulah yang nantinya ketika bekerja sama maka akan membentuk sebuah organ. Ya, organ-organ ini, hati, jantung, ginjal, dan lain-lain akan saling bekerja sama dalam sebuah sistem yang dinamakan dengan sistem organ. Sebagai contoh di sini adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah di sini meliputi organ apa saja? Misalnya ada jantung. Kemudian ada pembuluh darah misalnya, dan lain-lain. Sistem pencernaan misalkan tersusun atas beberapa organ, misalnya ada hati, kemudian lambung, usus, dan lain sebagainya yang semua bekerja sama ya membentuk sebuah sistem. Nah, sistem-sistem organ yang ada di dalam tubuh individu itu yang akan membentuk organisme. Di dalam suatu organisme ini tersusun dari beberapa sistem organ. Ada sistem peredaran darah, kemudian sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan lain sebagainya. Nah, jika organisme-organisme atau individu-individu ini kemudian berkumpul, maka akan menjadi sebuah populasi. Nah, jika populasi-populasi itu nanti berada dalam suatu wilayah, ada beberapa populasi, ada populasi ayam, ada populasi misalnya tanaman padi dan lain sebagainya. Jika dia
berada dalam suatu wilayah, maka itu yang disebut dengan komunitas. Nah, kemudian akan meningkat lagi menjadi ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara lingkungan biotik dengan lingkungan abiotik. Makhluk hidup akan saling bekerja sama, bertimbal balik dengan lingkungan abiotiknya, dan nanti akan berkembang lagi menjadi sebuah ekosistem yang besar alam semesta ini yang disebut dengan biosfer, ya. Jadi sekali lagi, dengan belajar IPA kita akan lebih memahami kebesaran Tuhan. Baiklah, kita mulai belajar mengenai pembelahan sel, ya. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana pembelahan sel, yuk kita coba lihat apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama adalah, mengapa sel membelah? Kemudian, macam-macam pembelahan sel. Apa saja sih pembelahan sel yang terjadi dalam tubuh kita? Kemudian, gambar dari pembelahan sel itu sendiri agar kita lebih memahami. Yuk kita buka halaman berikutnya. Kenapa sih sel itu harus membelah? Nah, coba kita lihat jawabannya satu persatu. Yang pertama, tujuan dari sel membelah adalah pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh itu karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Ya, jadi dari kamu baru lahir, bayi, kemudian berkembang menjadi balita, menjadi anak-anak, dan sekarang sudah menjadi remaja, itu semua juga berkat sel-sel dalam tubuhmu itu selalu membelah. Makanya sel-sel dalam tubuh kamu itu bertambah banyak. Oleh karena itu ukuran tubuhmu pun akan semakin membesar, ya, bertumbuh seperti itu. Itu adalah akibat dari sel yang selalu membelah. Kemudian tujuan yang kedua dari pembelahan sel adalah perbaikan. Perbaikan di sini adalah perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh, ya. Misalnya saja seperti ketika kalian terluka, ya, misalnya kena pisau atau berdarah dan lain sebagainya, nanti sel-sel dalam tubuh kalian itu akan membelah, akan memperbaiki jaringan yang rusak. Dan tujuan yang ketiga adalah, ini reproduksi. Ini akan kita bahas, ya. Pada reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru, di mana pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan pembelahan sel. Nah, ada 3, ingat-ingat, pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Sudah paham, ya? Nah, sekarang kita buka lagi halaman berikutnya. Bagaimana perbedaan antara mitosis dan meiosis? Ya, di sini kalian bisa melihat semua, dilihat dari tempat berlangsungnya, tempat berlangsung pembelahan sel. Kalau mitosis itu dia berlangsung pada sel somatik atau sel-sel tubuh kalian. Jika meiosis dia berlangsung pada sel-sel kelamin atau gamet. Ya, itu bedanya antara mitosis dengan meiosis. Kemudian tujuannya juga berbeda. Kalau mitosis itu tujuannya adalah pertumbuhan serta penggantian sel rusak atau sel yang mati. Kalau meiosis tujuannya adalah khusus untuk pembentukan gamet atau pembentukan sel kelamin yang nantinya digunakan untuk proses reproduksi. Kemudian kandungan genetik pada sel anak atau pada hasil pembelahan. Kalau mitosis kandungan genetiknya itu sama, ya, dengan sel induk. Maaf, ini harusnya sel induk. Kemudian meiosis itu adalah berbeda dengan sel induk. Kemudian jumlah sel anak
Kalau mitosis itu jumlah hasil pembelahannya adalah 2 sel. Kalau meiosis itu sekali pembelahan akan menghasilkan 4 sel anakan. Jumlah pembelahannya berapa kali? Jika mitosis itu hanya berlangsung selama 1 kali pembelahan, jika meiosis berlangsung selama 2 kali pembelahan. Bagaimana dengan jumlah kromosom yang dihasilkan pada sel anak? Pada mitosis, jumlah kromosom sel anak sama dengan sel induk, yaitu diploid atau 2N. Sedangkan pada meiosis itu setengah dari sel induk atau yang disebut dengan haploid ya, atau N. Baik, kita buka halaman berikutnya. Nah, bagaimana pembelahan mitosis dan meiosis berlangsung. Yang pertama dulu, pembelahan mitosis. Ada 4 fase dalam pembelahan mitosis, anak-anak. Kalian coba perhatikan gambar ya dari sebelah kiri. Ikuti anak panah di situ. Ada 4 fase, yaitu profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase. Pada pembelahan pada fase profase, di situ kalian lihat gelendong pembelahan mulai terbentuk ya, dan kromosom sudah mulai mengganda. Kemudian nanti membran inti di situ akan mulai rusak ya, menjadi bagian-bagian yang kecil. Dilanjutkan dengan metafase. Di dalam metafase, kromosom, kalau kalian perhatikan di situ, dia sudah mulai berjajar pada bidang pembelahan. Pada tengah-tengah itu ya, bidang pembelahan, kromosomnya sudah mulai berjajar dan sudah siap untuk menuju ke kutub pembelahan ya, kutub-kutub sel. Pada fase anafase, nah di situ kromosom sudah mulai bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama dan akhirnya sampai pada telofase. Pada telofase di sini kalian sudah melihat ya, sudah mulai terbentuk 2 sel anakan, di mana masing-masing sel anakan ini memiliki sudah mulai terbentuk ya membran intinya dari fragmen-fragmen yang terpisah-pisah tadi. Kemudian juga masing-masing sel anakan memiliki jumlah kromosom yang jumlahnya sama. Nah, bisa dilihat di sini terbentuk 2 sel anakan. Bagaimana dengan pembelahan meiosis? Nah, pembelahan meiosis ini sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan mitosis tadi, cuma tahapannya yang berbeda. Kalau meiosis, seperti disebutkan di awal bahwa terjadi 2 kali pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Fasenya hampir sama dengan mitosis, ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pada meiosis 1 itu hampir sama dengan mitosis ya. Profase, pro, meta, ana, dan telo. Terbentuk 2 sel anakan. Nah, bentukan sel anakan dari meiosis 1 ini nanti masing-masing akan membelah lagi ya pada fase meiosis 2. Nah, 2 sel anakan yang terbentuk dari meiosis 1 nanti akan membelah di meiosis 2. Fasenya juga sama, yaitu pro, kemudian meta, ana, dan telofase. Nah, masing-masing sel membelah menjadi 2 sel anakan. Dengan demikian, pada akhir meiosis 2 akan dihasilkan 4 sel anakan yang jumlah kromosomnya adalah setengah dari jumlah sel induk.
Nah, biar kita lebih jelas lagi perbedaan antara mitosis dan meiosis, kita buka halaman berikutnya. Jika kita bandingkan antara meiosis dengan mitosis, nah, kita lihat bersama ya, dari induknya sama-sama diploid di sini 2N. Nah, kemudian tahap pembelahannya meiosis, kemudian di sini ada mitosis. Kalau meiosis karena terjadi 2 kali pembelahan ya tadi, nah maka pada akhir meiosis 2 akan terbentuk 4 sel anakan yang masing-masing bersifat haploid ya, 1N, kemudian juga yang satunya lagi haploid 1N dan 1N. Sementara pada mitosis ini terjadi 1 kali pembelahan saja dan membentuk 2 sel anakan yang masing-masing sel anakan itu bersifat diploid ya, sama dengan sel induk. Induknya 2N, anaknya juga 2N. Kalau meiosis, induknya 2N ini di atas, sel anaknya itu 1N, jadi setengah dari sel induk. Jumlahnya ada 4 sel anakan. Itu adalah perbedaan antara meiosis dengan mitosis. Bagaimana anak-anakku? Sudah cukup jelas? Bisa nanti kalian ulangi lagi penjelasan ibu ya, dan juga bisa membaca dari buku atau sumber yang lain. Setelah kalian tadi mengikuti penjelasan yang disampaikan oleh Wahyu, tiba saatnya untuk menguji kemampuan kalian dalam kuis. Perhatikan baik-baik soalnya. Teng. Oke, bisa kalian tulis atau kalian nanti pause dulu ya. Ada 5 soal. Ya, ini adalah soal untuk kuis kita. Cukup mudah ya. Intinya kalian nanti harus memahami lagi bagaimana tujuan sel membelah, kemudian macam-macam pembelahan sel juga perbedaannya. Nah, tuliskan nanti jawabanmu pada link yang dibagikan oleh gurumu di Classroom IPA, atau nanti ikuti petunjuk dari guru. Baik, anak-anakku, sekian pembelajaran untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya pada Bu Wahyu. Oke? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam super semangat.